kita sudah membahas tentang ilmu ijmali, dan kita katakan bahwa para ulama usul fikih meyakini bahwa pada ilmu ijmali tidak bisa digunakan bara'ah syariah, tetapi yang digunakan adalah prinsip ihtiyat, dan itu artinya bahwa pada kedua-duanya wajib dilakukan ketika berhubungan dengan sebuah perintah melaksanakan, dan sebaliknya kedua-duanya harus ditinggalkan kalau memang berhubungan dengan sebuah larangan yang muta'alaknya adalah katakan salah satu daripada dua hal yang masykuk itu. Kemudian pada pembahasan berikutnya ini adalah beliau menyampaikan tentang apa yang dikenal dalam istilah ilmu usul fikih dengan inhilal al-ilm al-ijmali. Artinya inhalla itu terurai mungkin ya, menjadi hilang. Ilmu ijmali kemudian menjadi terurai atau artinya hilang, maksudnya tidak lagi ilmu ijmali itu berdiri kokoh. Dengan kata lain, kedua hal yang masykuk setelah sebelumnya kita punya ilmu, punya qata', punya keyakinan akan kewajiban atau akan keharamannya atau ketidakbolehannya, namun saat ini kemudian keluar daripada asumsi yang sebelumnya bahwa kedua-duanya diragukan. Misalnya ketika salah satunya menjadi jelas, ya, beberapa katakan sumber, sehingga kemudian ketika yang satu sudah jelas, maka yang masykuk tinggal satu saja. Di saat yang masykuk itu satu, ya, maka bisa kemudian dilakukan bara'ah pada yang satu tersebut. Ya, pada tadi malam kita bahas bahwa kenapa tidak bisa berlaku bara'ah syariah kepada kedua hal yang masykuk itu. Jawabannya bahwa atau alasannya bahwa kalau kita lakukan bara'ah syariah pada kedua-duanya, itu yang ada adalah mukhalafatul qat'iyah, bahwa pada kedua-duanya kita diyakini bahwa kita telah melanggar satu yang pasti. Kenapa? Karena kedua-duanya berhubungan dengan satu perintah, di mana perintah itu tidak bisa kemudian kita tutup mata. Tapi ketika kemudian yang ada hanya satu, bukan dua, dan yang satunya keluar daripada katakan dua hal yang diragukan itu, keluarnya itu kalau di sini dicontohkan misalnya dengan adanya kepastian bahwa yang satu itu sudah tidak diragukan lagi. Misalnya ketika ada dua bejana atau dua ember, yang mana kita contohkan juga sebelumnya, pada dua ember atau dua bejana itu salah satunya kejatuhan najis misalnya. Maka ihtiyatnya adalah kedua-duanya kita tinggalkan, kedua-duanya tidak boleh kita minum, tidak boleh kita jadikan sebagai air untuk berwudu misalnya. Tapi ketika salah satunya jelas bahwa yang satu itu sudah najis, jelas misalnya. Entah memang karena kejatuhan najis lagi misalnya, atau ada info bahwa oh enggak, tadi misalnya ada yang melihat bahwa najisnya itu jatuhnya kepada A bukan kepada B. Walaupun misalnya info ini tidak mencapai tingkat 100% sehingga pasti benar, tapi paling tidak info itu sudah menguatkan salah satu yang tadinya kita berada pada keraguan dua-duanya,
maka paling tidak itu yang satu adalah lebih kuat untuk kemudian kita katakan A itulah yang najis. Tinggal pada yang B tetap saja ada keraguan kalau memang tadi yang A itu bukan 100%, artinya masih ada. Dengan adanya keraguan pada B saja, maka syaknya menjadi syak badui, tidak lagi menjadi syak yang tetap bergandeng dengan ilm ijmali. Ya, pada saat yang satu sudah keluar daripada katakan domain yang diragukan, maka berarti yang diragukan hanya satu, tinggal satu. Di saat tinggal satu, maka bisa saja untuk kemudian diberlakukan kepadanya baro'ah, sehingga kemudian dianggap tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikat diri kita dengan katakan melakukan sebuah kewajiban atau meninggalkannya. Contoh pada air yang dua bejana itu, di saat satu sudah jelas atau ada yang menaikkan keraguan kita menjadi sesuatu yang lebih bisa condong kepadanya, maka berarti yang satu saja yang masih diragukan seperti halnya semula, dan itu kemudian dianggap sebagai syak badui, tidak lagi syak yang berada pada ilmu ijmali. Dan dengan syak badui itu maka bisa saja untuk diterapkan kepadanya baro'ah syar'iyah, artinya kita berada dalam kebebasan dan air itu boleh saja untuk diminum, boleh saja untuk dipakai wudhu dan seterusnya. Itu yang disebut dengan inhilal ilmil ijmali. Di halaqah yang lebih tinggi akan disebutkan juga, misalnya ketika keluar dari kita, dari mawridul ibtila kita, katakan tumpah yang satu, sehingga yang ada menjadi hanya satu saja. Walaupun ada kemungkinan bahwa ini yang tidak tumpah yang najis, tapi tetap saja berarti kan satu, sudah bukan dua lagi. Nah, artinya yang menjadi masalah bagi kita adalah satu, bukan dua. Yang itu sudah di luar pembahasan. Karena tinggal satu, maka bisa diberlakukan baginya asyakul badui. Dengan syakul badui, maka diberlakukan baginya al-baro'ah asyariyah. Itu pembahasan tentang inhilal ilmal ijmali. Kemudian di penghujung, ini di akhir pembahasan, beliau juga menyebutkan tentang sebuah subjudul namanya mawaridut taraddud, yaitu di saat kita berada pada sebuah keraguan, tetapi keraguannya itu pada salah satu bagian dari sebuah kewajiban. Anggap bahwa misalnya sholat itu terdiri dari 10 bagian. Afwan, sholat itu misalnya terdiri dari 10 bagian. Tapi yang 9 bagiannya adalah jelas. 9 bagiannya adalah kuat untuk kita katakan bahwa memang 9 bagian itu adalah bagian wajib dari dalam sholat atau di dalam sholat. Ada satu yang tidak kuat. Dengan kata lain, ada satu yang diragukan. Apakah yang satu itu adalah bagian daripada sholat juga ataukah tidak? Dengan kata lain, yang ke-10 itu diragukan apakah dia termasuk bagian daripada sholat juga atau tidak. Nah, di sini yang menjadi problem atau menjadi permasalahan di kalangan para ulama usul, apakah keraguan yang seperti ini dianggap sebagai asyakul badui, ataukah di sini syak yang termasuk kepada ilmu ijmali. Kenapa mereka mengatakan sebagiannya syak badui? Karena
pada yang 9 itu sudah jelas. Jadi tidak ada bahwa kita katakan di sini ada 2 torof, ya, torofan yang diragukan. Enggak, yang diragukan hanya satu, yaitu keikutsertaan yang 10 itu, yang ke-10 itu. Dengan kata lain, rukun yang 10 itu yang diragukan. Sedangkan yang 9 jelas. Maka yang jelas ya sudah dilakukan sebagai bagian dari sholat atau diyakini sebagai bagian dari sholat misalnya. Dan yang satu itu berlaku baginya bara'ah syariah. Artinya kesimpulannya bahwa sholat itu hanya terdiri dari 9 rukun saja. Tidak termasuk yang ke-10. Kenapa? Karena yang ke-10 diragukan dan berlaku kaidah bara'ah bahwa selama sesuatu belum diyakini maka berlaku kepadanya rufi amala ya'lamun, diangkat oleh Allah apa yang tidak kalian ketahui atau mereka tidak ketahui, dan di sini termasuk pada yang tidak diketahui. Sehingga sekelompok daripada ulama usul mengatakan pada bagian yang ke-10 itu berlaku baginya bara'ah syariah, dan yang wajib hanya yang 9 itu saja. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, di sini tidak bisa dianggap syak badui. Kenapa? Karena tetap saja kita punya 2 torof, 2 sisi. Sisi pertama adalah kewajiban sholat itu 9 plus 1. Ya, yang satu yang ke-10 itu. Sementara sisi kedua adalah bahwa 9 saja, bukan 9 plus 1. Artinya di sini ada ilmu ijmali bahwa kita punya kewajiban untuk melaksanakan. Melaksanakan apa? Melaksanakan salah satu dari 2. Melaksanakan 9 saja atau 9 plus yang 10. Ini 2 torofnya ilmu ijmali. Yang 9 saja itu masykuk, ya, dan 9 plus 10 juga masykuk. Tidak bisa kita katakan 9 saja itu sudah qat'i. Enggak. 9-nya memang qat'i, sudah benar. Diyakini. Tapi bahwa 9 saja tanpa ada tambahan yang ke-10 itu masih masykuk. Karena itulah kita meragukan pada yang ke-10-nya itu. Dan keraguan kita pada yang ke-10 itu berpengaruh kepada yang 9 juga. Karena kita akan meyakini bahwa 9 saja atau 9 plus kan gitu. Karena itu sebagian mengatakan ini juga berlaku ilmu ijmali. Dan karena di sini berlaku ilmu ijmali, artinya dia bukan syak badui tetapi syak yang digandengkan atau diawali dengan ilmu ijmali, maka berarti tidak bisa menjadi penerapan daripada bara'ah syariah. Di sini diberlakukan ihtiyat, artinya wajib dilakukan 9 plus dengan yang ke-10, artinya 9-nya dilakukan dan yang ke-10-nya juga dilakukan sebagai bentuk ihtiyat bahwa jangan-jangan yang ke-10 juga adalah sebagai sebuah kewajiban. Jadi kewajibannya bukan hanya 9 saja tapi 9 plus 10. Itu disebut dengan mawaridut taraddud bainal aqalli wal aktsar. Jadi keraguannya antara yang lebih sedikit yaitu 9 saja, 10 yaitu al aktsar. Nah, di sini Said Sadr memilih yang kedua. Jadi coba kita baca bahwa ihtiyatnya adalah melakukan juga memasukkan yang ke-10. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita baca inhilalul ilmil ijmali. Apa Anas Syarza? Ya, ahsan. Idza wajadta ka'sain min ma'in, ketika kamu atau saya mendapatkan 2 gelas daripada air, qad yakunu kilahuma najisan, bisa jadi kedua-duanya adalah najis, wa qad yakunu ahaduhuma najisan faqat, dan bisa saja
salah satu daripada keduanya najis. Walakinnaka ta'lam ala ayyi halin bi annahuma laisa tahiraini ma'an. Tapi dalam dua contoh itu tetap ada benang merahnya yang menyatukan, yaitu bahwa kamu tahu kedua-duanya bukanlah suci, atau pada kedua contoh kasus itu bukanlah keduanya sama-sama suci. Karena contoh pertama adalah kedua-duanya memang najis, atau contoh kedua salah satu daripada keduanya najis, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa keduanya tidak bisa dihukumi suci. Fayansha' fi nafsika ilmun ijmaliyun, artinya timbul dalam diri kita sebuah ilmu ijmali, sebuah pengetahuan. Fayansha' fi nafsika ilmun, maka muncullah ilmu ijmali bahwa salah satu dari keduanya adalah najis, la ala sabilit ta'yin, tapi tidak bisa ditentukan mana yang najis antara gelas A ataupun gelas B. Faidah itu sampai di sini sama dengan katakan pelajaran sebelumnya. Tapi mulai dari sini ada perbedaan. Faidah tafaqalaka ba'da dzalika, dan ketika misalnya terjadi bagimu setelah itu, setelah kita mengetahui ilmu ijmali itu, terjadi sesuatu yang lain. Apa yang terjadi? Putus Ustaz. Yaitu Putus Ustaz suaranya. Halo. Putus. Ustaz dari Faidah tafaqul. Yaitu aniktashafat, halaman 185. Aniktashafat najasatun fi ahadil ka'sain, yaitu bahwa terbukti ada najis di salah satu daripada dua. Kalau kemudian tingkapan yang menyingkap mengidentifikasi, misalnya A, ya, wa alimta anna hadzal ka'sal muayyan najisun, sehingga kamu tahu sekarang bukan salah satu tapi tertentu, yakni misalnya A itu najis, fasaufa yazulu ilmu kal ijmali. Apa hilang? Karena tadi kita katakan ada ilmu ijmali ketika kita hanya dua gelas ini najis. Tapi ketika maka tidak ada lagi. Ada ilmu tafsili bahwa A najis. Bisa babi hadzal ilmi tafsili, hilang ilmu ijmalinya karena adanya pengetahuan yang tafsil, yaitu bahwa muayyan kal'an, penjelasannya li'anna kal'an, karena kamu sekarang saat ini fika najzalikal ka'sil muayyan, setelah penyingkapanmu akan kenajisan gelas yang tertentu, misalnya A, la ta'lamu ijmalan binajasati ahadil ka'sain. Kamu tidaklah mengetahui secara global, secara ijmal tentang kenajisan salah satu daripada dua gelas itu, la ala sabil ta'yin, tanpa adanya kejelasan. Bukan begitu pengetahuanmu. Bal, tetapi ta'lamu binajasati dzalikal ka'sil muayyan,
Tapi pengetahuanmu sekarang adalah pengetahuan pada najisnya gelas tertentu itu, yaitu gelas A. Ilman tafsilian, dengan ilmu yang tafsili, yang terperinci, bukan lagi global. La ta'lamu ijmalan binajasati ahadil ka'sain. Kamu bukan tidak tahu secara ijmali tentang najisnya salah satu daripada dua gelas tanpa tertentu, bal ta'lamu binajasati dzalikal ka'sil muayyan ilman tafsiliyan wa tashukku fi najasatil akhar. Walaupun bisa saja kamu masih ragu pada najisnya yang lain. Karena bisa saja bahwa katakan informasi kepada najisnya A itu belum tentu benar 100%. Atau misalnya sang pemberi info terhadap najisnya yang A bukan yang B, katakan dia melihat kejatuhan najis sebelum adanya atau setelah adanya ilmu ijmali bahwa memang ada yang kejatuhan najis tapi tidak jelas, ada orang lain melihatnya enggak, saya melihatnya jelas pada A. Itu najis yang kedua mungkin yang jatuh, kan bisa saja begitu. Sedangkan najis yang pertama belum jelas di mana misalnya. Tapi dengan adanya ilmu baru yang menjelaskan tentang bahwa gelas A yang najis, maka untuk gelas A udah jelas najis. Ilmunya tafsili sudah. Mungkin masih tersisa pada satil ragu pada kenajisan gelas yang kedua. Li ajli hadza la tastati'u an tasta'mila sighatal lughawiyyah. Sebagai bukti bahwa sekarang berbeda dengan kondisi sebelumnya, saat ini kamu tidak bisa menggunakan bentuk bahasa seperti yang kita gunakan pada saat masih ada ilmu ijmali. Misalnya kamu tidak bisa mengatakan imma wa imma. Fala yumkinuka an taqul imma hadza najisun au dzaka. Tak bisa bilang imma hadza najisun wa imma dzaka atau au dzaka. Tak bisa begitu. Kenapa? Karena yang satu sudah najis pasti, bukan imma lagi. Ya, bal ada najisun jazman, yang bisa kita katakan kalau A ini kita tunjuk pasti najis binajasatihi. Yang itu nggak bisa kita tahu najis atau tidak. Yang begini ini disebut dengan inhilalul ilmil ijmali. Wa yu'abbar an dzalika fil 'urfil usuli من خلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشكل البدوي في الآخر. Dan ini yang disebut dengan inhilal ilmu ijmali menjadi ilmu tafsili pada salah satu daripada dua toraf itu, dua sisi itu, dan yang satunya adalah diketahui sebagai najis, tetapi yang satunya asbahat mashkukatan syakkan ibtidaiyan. Yang satunya berarti syaknya adalah ibtidai ba'da anzalal ilmul ijmali, setelah ilmu ijmalinya hilang. Fayakhudul ilmu tafsili maf'ulahu minal hujjiyah. Karena sudah menjadi ilmu tafsili, maka kehujahannya berlaku. Adapun yang masih diragukan, wa tajri bin nisbati ila syakkil ibtidai asalatul bara'ah, ayil qa'idah al-amaliyah al-thanawiyah allati tajri fi jami'i mawakil ibtidai. Untuk yang satunya lagi yang masih diragukan, berlaku baginya al-bara'ah syar'iyah, atau dengan kata lain
Kaidah yang kedua yang bisa diberlakukan pada hal yang diragukan. Itu tentang tadi yang kita sebut dengan inhilal. Sampai pembahasan bahwa ilmu ijmali itu munajjaz, artinya berlaku, tidak bisa diabaikan, artinya berlaku ihtiyat, kecuali ketika ilmu ijmalinya menjadi hilang, tidak ada lagi. Salah satu caranya dengan seperti yang dicontohkan di sini bahwa salah satunya menjadi jelas. Ketika salah satunya menjadi jelas, maka yang satunya masih diragukan, tidak apa-apa. Tapi syaknya menjadi syak ibtidai. Bab berikutnya adalah mawaridut taraddud, yaitu kasus contoh salah satu misdak yang dibahas dalam apakah itu masuk kepada ilmu ijmali atau tidak. Jadi ini malah maudu'nya menjadi katakan dengan kata lain, kalau yang sebelumnya ilmu ijmali berlaku ihtiyat, tapi pada ilmu ijmali yang sudah inhilal maka berlaku bara'ah. Sekarang pertanyaannya apakah ini masuk atau tidak kepada ijmali? Yaitu pada contoh seperti yang tadi saya sampaikan, adanya keraguan pada misalnya bagian yang ke-10. Di saat bagian yang ke-9 sudah jelas. Yang disebut atau Putus Ustaz suaranya. Putus Ustaz. Putus-putus. Bainal qalli wal aktsar. Arafna anna syakka idza kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa syak ketika badui, ketika syaknya itu adalah sederhana, bukan ilmu ijmali, maka berlaku bagi dia kaidah al-amaliyah ats-tsanawiyah, bisa hakam fihi kamu, ya, atau hukum amaliyah ats-tsanawiyah al-qailah bi asalatil bara'ah, yaitu tentang prinsip bara'ah. Wa idza kana muqtarinan bil ilmi al-ijmali, tapi kalau dia syaknya itu adalah bergandengan dengan ilmu ijmali, mungkin lebih tepat ketika hakamat juga tidak masalah ya, hakamat fihil qaidatul amaliyatul awwaliyah, maka yang berlaku untuknya, yang akan menghukuminya adalah ihtiyat. Wa qad yakhfa, tapi ada masalah yang ketiga yang mungkin belum jelas. Wa qad yakhfa ahyanan, dan tidak jelas kadang-kadang. Nau'us syakki, bentuk macam keraguan itu, apakah keraguannya badui, ibtidai, atau keraguannya muktaran, bergandengan dengan ilmu ijmali. Fala yu'lam ahuwa minasyakkil ibtidai au minasyakkil muqtarani bil ilmil ijmali awin natij anhu bita'birin akhar, atau dengan kata lain tidak diketahui apakah syaknya itu natijun, ya, karena dihasilkan dari ilmu ijmali atau bukan yang dihasilkan dari ilmu ijmali. Wa min hadzal qabil, di antara contoh seperti ini, mas'alatu dawaranil amri bainal aqalli wal aktsari, yaitu ketidakjelasan berputar, tudawuran artinya masalahnya berputar antara perintah
yang lebih sedikit, misalnya 9, atau perintahnya kepada 10 bagian. Kama yusammiha al-usuliyun. Seperti diistilahkan demikian oleh ulama usul, yakni dawaranul aqalli wal aktsar. Wahia, yaitu an yata'allaqa wujubun syar'iyyun, adalah sebuah kewajiban syar'i berhubungan bi amaliyatin murakkabah, dengan sebuah pekerjaan yang murakkab, tersusun, min ajza'in, dari beberapa bagian. Kas-shalah lil amaliyati ala tis'ati ajza'a muayyanatin. Dan salat itu kita ketahui misalnya dalam sebuah hadis dia terdiri dari 9 bagian yang sudah jelas. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan yang ke-10 misalnya. Sehingga kita ragu apakah ini bertentangan dengan kata lain antara 9 dan 10 atau enggak. 10 ini melengkapi. Sehingga kita berarti meragukan apakah pekerjaan sholat yang harus dilakukan itu 9 rukun ataukah 10 rukun. 9 rukun saja ataukah 9 rukun plus yang ke-10 juga. Wa na'lamu biishtimalil amaliyati ala tis'ata ajza'in atau muayyana, dan kita meyakini, mengetahui bahwa pekerjaan itu terdiri dari 9 bagian yang sudah jelas. Wa nasyukku fi ihtimaliha ala juz'in asyir, dan kita meragukan apakah dia juga mencakup termasuk juga ada bagian yang ke-10. Wala yujadu dalilun yuthbitu aw yanfi, dan tidak ada dalil yang bisa menetapkan atau menegasikan. Jadi kalau saya contohkan misalnya hadis, bisa saja hadisnya masih diragukan misalnya. Fa fi hadhil halah, maka dalam kondisi seperti ini yuhawilul faqihu an yuhaddidal mauqifal amali. Seorang faqih akan berusaha untuk menentukan sikap dia, sikap praktisnya. Fayatasa'alu, maka dia bertanya, hal yajibul ihtiyatu, apakah wajib ihtiyat 'alal mukallaf? Fayati bitis'ati wa yudhifu ilaiha hadzal 'ashir, yaitu dia melakukan 9 rukun itu dilakukan dan ditambah lagi yang ke-10 sebagai bentuk ihtiyat. Alladzi yuhtamalu dukhuluhu. Kenapa ihtiyat yang ke-10? Karena ada kemungkinan yang ke-10 ini juga masuk ini tadi, nikayakuna, angga melakukan kewajiban kondisi. Ini baik memang au yakfihil ityanu bitis'ah, atau cukup bagi dia untuk melakukan yang ke-9, 9-nya saja, melakukan yang 9, allati yu'lamu biwujubiha, atau ya'lamu biwujubiha, yang mana dia tahu bahwa yang 9 itu memang wajib. La yutalabu bil ashiril majhul wujubuhu, dan dia tidak diminta, tidak dituntut, tidak dimintai pertanggungjawaban atas yang ke-10. Kenapa? Karena dia tidak diketahui kewajiban, diketahui saja. Yang ke-10 misalnya dianggap sebagai bara'ah syar'iyah, berlaku baginya karena masih masyku. Walil usuliyin jawaban mukhtalifan.
Bagi ulama usul ada dua jawaban ala hadas atas pertanyaan ini. Yumathilu kullun minhuma ittijahan fi tafsiril mauqif, yang masing-masing mewakili sebagai sebuah pandangan untuk menerjemahkan kondisi seperti ini. Fa ahadul ittijahaini yaqulu biwujubil ihtiyat. Salah satunya mengatakan wajib ihtiyat tatbiqan lil qa'idatil amaliyatil awwaliyah, sebagai pelaksana. Apa kok prinsip ini yang digunakan yang non bil ilmil ijmali? Karena dui tidak sederhana, tapi dia didahului dengan ilmu ijmali. Wa hadzal ilmul ijmali wa ilmul mukallaf bi anna syari' aujaba murakkaban. Ilmu ijmali mana? Yaitu pengetahuan mukallaf bahwa Allah yang tersusun. Hanya saja yang tersusunnya tidak diketahui apakah 9 atau 10. Murakkaban ma, ya, sesuatu yang tersusun. Wala yadri ahwal murakkabu min tis'atin awil murakkabu min asyrah, terdiri dari 9 atau 10. Ai min tilkat tis'ati bi idhafatin wahid, atau dengan kata lain murakkabnya murakkab 9 atau murakkab 9 ditambah 1. Wal itu satu pandangan, artinya harus ihtiyat, artinya harus dilakukan 10. Wal ittijahul akhar, dan pandangan yang kedua, yutab asyir al-qa'idatul amaliyatut tsanawiyah, diterapkan untuk yang ke-10 itu kaidah amaliyah yang kedua, yaitu bara'ah syar'iyah biwasfihi syakkan ibtidaiyan, karena ini sifatnya adalah syak ibtidai, bukan ijmali. Ghairu muqtaranun, ghairu bil ilmil ijmali, dia tidak digandengkan dengan ilmu ijmali. Jadi yaz'amuhu ashabul intafsili. Kenapa pandangan kedua ini mengatakan begitu? Tidak ada ilmu ijmali, ini syak badui, syak ibtidai. Karena Anda, wahai yang punya pandangan pertama itu, yang mengatakan ini adalah ilmu ijmali, ilmu ijmalinya sudah munhal, sudah terpecah, sudah tidak ada lagi, sudah hilang, ya. Munhalun bi ilmin tafsili. Mana? Wa huwa ilmul mukallaf bi wujubit tis'ah, yaitu pengetahuan mukallaf bahwa yang diwajibkan itu 9. Ala ayyi halin, pada dua kondisi, entahnya 9 saja atau 9 plus 1, tapi ala kulli hal yang maka yang diragukan hanya yang 10 saja. Karena yang diragukan hanya 10, berarti bukan ilmu ijmali, sudah jelas. Tafsili di sini, yang 9 itu sudah jelas. Maka yang ragu hanya 1, torofnya hanya 1, bukan torofan. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Ustaz. Juz'un asyir aula, karena sang mukallaf sudah punya ilmu tentang kewajiban yang 9, baik adanya 9 itu wajib bersama 10 atau 9 wajib hanya
9 saja tanpa 10. Fahadal ilmu tafsili yuaddi ila dalikal ilmi ijmali. Maka ilmu tafsir yang kita jelaskan ini adalah artinya ilmu ijmali sudah terpercaya ولهذا لا يمكن أن نستعمل صيغة اللغوية. Karena itu kita tidak bisa untuk menggunakan sirah lughawiyah allati tu'abbiru 'anil ilmil ijmali yang biasanya digunakan digunakan untuk ilmu ijmali, yaitu imma wa imma. Fala yumkinul qaul bi anna na'lamu imma biwujubi tis'ah atau biwujubil asyra. 10 enggak bisa karena yang sudah kewajiban bisa. Tetapi yang 9 10 saja ilmu ijmali, setelah ilmu ijmalinya setelah itu berlakulah barokah. Ini jadi ada dua pandangan. Antum Said Sadur memilih yang mana? Dia mengatakan bahwa yang benar menurut pandangan saya adalah al-qaul bil bara'ah. Qaulu bil bara'ah, yaitu bahwa min ghairil ajza'il ma'lumati min al-ashkuliha dhimna nitqil wajib kama dzakarna. Itu yang ke-10 saja kita gunakan bara'ah. Dan yang 9 ini udah jelas, sehingga karena yang 9 dan jelas, maka